Shalom, perkenalkan nama saya Lilis Tambunan. Saya guru agama Kristen di SDN 07 Pangkatan, Kabupaten Labuan Batu, sekaligus mahasiswa PPG Daljab periode 1 gelombang 2 tahun 2025 di LPTK Yaken Tarutung. Hari ini, Senin 5 Mei 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran kinerja siswa kelas 6 dengan materi Aku Menyesal dan Bertobat. Selamat menyaksikan. Shalom anak ibu. Apa kabar semuanya? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa nih semangatnya ibu lihat. Ada anak ibu yang tidak hadir hari ini? Iya, Bu. Hadir semua? Hadir, Bu. Terima kasih. Dan inilah harapan ibu ya nak ya, untuk besok dan hari seterusnya tetaplah Hadir. Baiklah anak ibu, seperti biasa kita sebelum memulai pelajaran akan melakukan Doa. kepada anak ibu Maxwell. Pimpin doanya nak. Mari kita bersatu doa. Ya Tuhan kami mau belajar. Jadikanlah kami anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Terima kasih. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan keimanan kita, mari kita menyanyikan lagu nasional dan juga lagu rohani yang berjudul Indonesia Raya dan Mau Cinta Yesus, yang dipimpin oleh anak ibu Evalina. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia satu dua tiga ya. Indonesia tanah
Bacaannya dikeluarkan ya Nak Ibu ya. Sudah? Sudah semuanya? Dikeluarkan bukunya? Sudah Nak Ibu? Sudah Bu. Nah, anak-anak Ibu, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita minggu yang lalu? Ya. Menjadi manusia baru. Apa itu arti manusia baru? Iya. Mengalami transformasi, yaitu perubahan karakter, pola pikir, dan perilaku yang menuju ke arah yang lebih baik dan sesuai kehendak Tuhan. Oke, hebat anak ibu semuanya. Tepuk hebat. Lihatlah temanku, si Bella hebat. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan mempelajari tentang aku menyesal dan bertobat. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan arti bertobat. Yang kedua, menceritakan kembali kisah pertobatan Saulus. Yang ketiga, mensyukuri kesetiaan Allah yang memanggil manusia untuk bertobat. Keempat, menceritakan tantangan melakukan pertobatan. Dan terakhir, membuat karya kreatif untuk setia mengakui dosa kepada Allah. Sebelumnya, adakah anak ibu yang tahu arti bertobat? Ya? Bertobat artinya ketika kita melakukan kesalahan, kita berbicara kepada Tuhan dan bertobat kepada Yesus. Oke. Tepuk hebat. Lihatlah temanku, si Nabi hebat. Oke anak-anak ibu, untuk memperdalam pengetahuan kalian, coba perhatikan video yang akan ibu tayangkan. Nanti ibu mau anak-anak ibu mencatat informasi yang kalian dapatkan dari video yang di depan. Nanti akan ibu bagikan LKPD setelah kalian melihat video yang di depan. Ngerti anak ibu? Oke, coba perhatikan nak ke depannya. Ini ibu akan tentang video. Kalian hanya menyimak. Terus kalian mencatat ya nak ya. So why persecutest thou me? Who art thou, Lord? I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Lord, what wilt thou have me to do?
Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Ananias, Behold, I am here, Lord. arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus. For behold, he prayed. And he had seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him that he might receive his sight. Lord, I have heard by many of this man, how much evil he hath done to thy saints in Jerusalem. And here he hath authority from the chief priest to bind all that call on thy name. Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will shew him how great things he must suffer for my name's sake. Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, has sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. Brother Saul, receive thy sight. Karena Ibu sudah melihat video yang di depan, nah sekarang Ibu mau bertanya, informasi apa yang kalian dapat dari video yang tadi kalian lihat? Ya, anak kami Randy. Paulus adalah seorang penganiaya Kristen yang mengalami pertobatan singkat setelah bertemu dengan Yesus ke jalan Damsyik. Ini menunjukkan bahwa Allah dapat bekerja di luar harapan manusia. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat! Anak kami Freddy, coba jelaskan informasi apa yang kamu dapat dari video tadi, nak? Kisah Saulus mengajarkan bahwa tidak ada orang yang berdosa untuk menerima kasih karunia dan pertobatan dari Allah. Siapapun yang mengakui dosa-dosanya dan berbalik kepada Allah dapat mengalami perubahan hidup yang benar. Tepuk hebat. Ialah temanku si Freddy hebat. Tadi, anak kami Bella, coba jelaskan informasi apa yang tadi kamu dapat, nak, dari video tadi. Pertobatan Saulus bukan hanya tentang pengampunan dosa, tetapi juga panggilan untuk melayani Tuhan. Paulus menghabiskan sisa hidupnya untuk mempelajari kitab Injil dan membangun gereja. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat! Silakan anak kami Nomi. Bahwa Allah adalah Tuhan yang penuh kasih dan penyayang yang mampu menawarkan pertobatan atau menimbulkan perasaan sedih karena telah melakukan kesalahan atau dosa. Kisah ini bersama kesini bahwa kasih karunia Allah telah Oke, tepuk hebat. Lihatlah
Bagus. Berarti kalian menyimak ya kan video yang di depan tadi. Nah, seperti itu harapan Ibu. Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian bertobat. Ya? Coba dengarkan dulu anak kami. Di sini ada bertobat berarti menyesali dosa yang telah dilakukan dan berbalik kepada Allah dengan hati yang tulus. Bertobat juga ya mengakui kesalahan kita dan meninggalkannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, jika anak ibu melakukan suatu kesalahan, contohnya mencuri, ya nak ya, kalian mengakui, Bu, aku yang mengambil uang kemarin teman itu loh. Udah kalian akui, minta maaf, dipulangkan. Tetapi hari berikutnya diulangi lagi, apakah itu yang disebut bertobat? Tidak. Tidak, itu tidak disebut bertobat. Nah, tujuan bertobat memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri dari kesalahan dan menuju kebaikan, meraih pengampunan diri dari Tuhan Yang Maha Esa, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Coba nah, dengarkan ibu dulu. Kalau kita sudah bertobat dari kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga kita meninggalkan itu dan tidak mengulanginya lagi, bagaimana hidup kita? Bagaimana hidup kita, nak? Hah? Coba jawab dulu yang kencang. Ready? Rukun, Bu. Selain rukun, damai. Ada yang lain? Bahagia. Ada lagi? Ya, nak? Tentram. Ada lagi? Hah? Iya, tenang. Tepuk hebat. Lihatlah, kita semua hebat. Iya. Betul yang kata anak ibu itu semuanya. Wah, luar biasa. Kalau kita sudah meninggalkan, ya karena kesalahan kita, hidup kita itu menjadi tentram, damai, tenang, bahagia. Gak ada lagi. Tapi kalau kita masih melakukan kesalahan, kita nggak bisa tenang, ya karena merasa bersalah. Kemana saja pun kita pergi, pasti kita bagaimana? William. Iya. Apa tadi aku? Gelisah. Selain gelisah ada lagi? Hah? Panik. Ada lagi? Anak kami Randy? Takut. Selain itu apa lagi, nak? Gak tenang, Bu. Iya. Ayo tepuk hebat untuk kita semua. Lihatlah, kita semua hebat. Nah, lanjutkan lagi ya, nak. Manfaat bertobat. Coba. Manfaat bertobat itu menerima pengampunan dari Allah. Damai sejahtera dalam hati. Hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Menjadi saksi kasih Allah kepada orang lain. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti anak ya? Oke. Adakah yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, anak Ibu Immanuel. Izin bertanya, Bu. Iya, Kita silakan, nak. sebagai manusia tidak lupa dari kesalahan. Dan pastinya ada rasa penyesalan di dalam diri. Jadi, bagaimana, Bu, cara agar pertobatan kita itu bertahan lama? Atau bagaimana cara kita agar tidak mengulangi kesalahan yang lama? Iya, ini teman kita Immanuel bertanya bagaimana pertobatan itu bertahan lama, biar jangan istilah manclik ya, karena bertobat hari ini besok ulangi. Nah, dia bertanya, teman kita bertanya bagaimana bertobat itu supaya tahan lama. Ibu jawab ya, nak. Yang pertama, ya langkah yang pertama menyesali kesalahan dengan tulus. Yang kedua, belajar dari kesalahan. Kita harus belajar dari kesalahan itu. Ya. Yang ketiga, bersedia menerima hukuman. Setiap melakukan kesalahan pasti akan ada hukuman.
beribadah, membaca Alkitab dan berdoa. Itu langkah-langkahnya. Paham anak ibu Immanuel? Paham. Oke, ada lagi anak ibu yang bertanya? Ya, Bu. Di sini ibu akan membagikan, enak ya, ibu akan membagikan LKPD dan ibu mau kalian menjawab pertanyaan yang ada di kertas ini, mendiskusikannya dengan kelompoknya. Setelah itu nanti kalian akan presentasikan ke depan. Ibu bagi anaknya nanti ke kelompok. Anak ibu. Kerjakan ya nak, diskusikan dengan teman-temannya. Sudah siap tugas kelompoknya anak ibu? Baiklah anak ibu, karena waktunya terlalu singkat, maka satu kelompok saja yang mempresentasikan tugasnya hari ini. Coba kelompok 1, silakan ke depan nak. Hai teman-teman. Hai. Saya Renji. Saya akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami. 1. Apa yang menyebabkan Saulus berubah? Ini melibatkan Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada Saulus dan membuatnya buta sementara. 2. Apa tantangan yang ia hadapi setelah bertobat? Penganiayaan, pemenjaraan, dan tantangan dalam pemberitaan Injil. 3. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Perubahan yang mungkin, pengampunan Tuhan yang tak terbatas, dan pentingnya fokus pada tujuan yang lebih besar. Sekian dari saya, Randy. Oke, terima kasih pada anak kami Randy dari kelompok 1. Semoga apa yang kalian kerjakan dari kelompok kalian ini bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Silakan duduk anak kami Randy. Nah, buat kelompok yang lain, ya, coba dikumpulkan hasilnya kemarin nak ke depan. Ayo dikumpulkan hasil kelompoknya. Nah, di sini ibu akan membagikan tugas di rumah, ya, dikerjakan ya anak ibu, supaya minggu depan kita bisa sama saling menjawabnya. Dikerjakan tugas di rumah ya nak ya. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari sikap toleransi anak manusia. Ayo sekali lagi diucapkan, sikap toleransi anak manusia. Kesimpulan dari materi kita hari ini, yang pertama tadi arti bertobat. Siapa yang masih ingat apa itu arti bertobat?
juga tadi sudah ada materi pembelajaran kita mengenai tujuan bertobat, manfaat bertobat, ya kan? Nak? Jadi ibu harap anak-anak ibu semuanya supaya dapat melakukan kebaikan, supaya hidup kita menjadi tenang, sejahtera, dan tetaplah kita selalu mengandalkan Tuhan. Baiklah anak ibu, karena waktu kita sudah selesai, maka kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh anak kami, Randy. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing. Amin. Terima kasih kepada anak kami Randy. Nah, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan menyanyikan lagi lagu rohani kita. Hari ini harinya Tuhan. Tahu semua kan anak ibu? Iya, tahu semua. Ayo, semuanya berdiri. Berdiri. Ya, semua dengan semangat ya nak, dengan gembira ya nak ya. Mari kita memuji Tuhan. Hari ini 3, 2, 1. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, silakan duduk anak ibu. Oke, siapa anak ibu yang mempersiapkan? Berdiri semua. Ya, semuanya buku dan juga pulpennya dimasukkan ke dalam tasnya. Dan nanti disiapkan oleh ketuanya, yaitu anak ibu Freddy. Masukkan ibu. Sudah anak ibu? Semua sudah masuk bukunya ke dalam tasnya? Sudah. Berdiri semua. Siap benar. Beri salam kepada guru kita. Selamat siang anak-anak ibu. Jadi jalannya nak. Ya, jalan.